Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini, mari kita membacanya dari Galatia 2 ayat yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita belajar adalah di bawah sebuah tema kematian Kristus adalah keuntungan bagi orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini secara saksama, maka di sini kita melihat ada dua hal penting di sini, yaitu yang pertama, hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini sudah tentu adalah peraturan-peraturan atau adalah segala perbuatan-perbuatan atau aturan-aturan yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudara, di sini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jika ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, ini dengan tegas dan jelas bahwa peraturan-peraturan atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini sama sekali tidak ada guna atau tidak ada manfaat atau tidak ada keuntungan bagi kehidupan kekekalan kita. Sehingga Paulus sekali lagi di sini mengatakan bahwa sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka kematian Kristus adalah sia-sia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini saya mau tegaskan sekali lagi kepada teman-teman atau kepada kita semua yang adalah pengajar firman Tuhan. Saya harap supaya marilah kita menyadari, bahkan mari kita berhenti dari ucapan-ucapan kita, dari pengajaran-pengajaran kita yang mengatakan bahwa marilah kita berbuat baik, marilah kita beramal, marilah kita rajin melakukan ini, melakukan itu supaya selamat. Saudara-saudara, jika ajaran-ajaran kita, pengajaran-pengajaran kita sampaikan seperti itu, maka akan bertentangan secara frontal dengan firman Tuhan yang pagi hari ini kita baca dan renungkan. Karena memang sepanjang sejarah gereja di dunia ini sampai hari ini, bahkan di mimbar-mimbar gereja, di bangku-bangku teologia, atau dimanapun kegiatan rohani, memang masih banyak pengajar yang mengajarkan bahwa manusia bisa selamat dengan hukum Taurat tambah iman kepada Kristus. Dan ajaran seperti itu sudah tentu bukan saja salah, tetapi ajaran seperti itu adalah ajaran yang sesat. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, kematian Kristus bagi kita itu adalah satu keuntungan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, kematian Kristus adalah kematian yang mengerikan. Kematian yang begitu sadis, yang tidak sama dengan kematian siapapun yang ada di dunia ini. Karena dari proses ke proses untuk disalibkan, Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, semua itu saudara-saudara, itu hanya sebagai contoh untuk hidup kita sebagai orang berdosa. Seharusnya penderitaan itu, segala yang dialami oleh Kristus, sebenarnya itu bagian kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa, manusia yang pantas menderita dan dihukum mati.
dan akan mengalami kematian kekal di neraka selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha murka, Allah yang maha kejam. Sehingga seluruh dosa atau seluruh manusia berdosa pasti dihukum secara kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Allah bukan saja Allah yang maha adil, Allah kita bukan saja Allah yang maha kejam, tetapi Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal itu datang ke dunia, menderita, bahkan mati disalibkan. Dan semua itu yang dilakukan oleh Allah demi keselamatan manusia yang berdosa yang mempercaya kepadanya. Nah, jika sampai hari ini saudara-saudara belum pernah kenal Kristus, bahkan saudara-saudara menghina Kristus, maka saudara adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini, bahkan di akhirat. Karena itu saya ajak pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Kristus. Apalah gunanya bagi kita tanpa kita beriman sungguh-sungguh kepadanya sebagai Tuhan dan penebus dosa? Jika saudara tidak pernah percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka sia-sialah kekristenan saudara. Saudara akan menerima hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Kristus tidak pernah mati bagi saudara jika saudara tidak pernah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus menyadari bahwa saudara adalah manusia yang berdosa, dan dosa saudara tidak bisa dibayar dengan hukum Taurat apapun, tetapi hanya dengan iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang hari ini mengajak orang percaya kepada Kristus, tapi tidak pernah dijelaskan percaya seperti apa. Justru dalam akhir dari pengajaran mereka menjadi kesimpulan bahwa percaya kepada Kristus supaya diberkati secara jasmani, supaya yang miskin menjadi kaya, supaya yang sakit menjadi sembuh. Saudara-saudara, pemberitaan seperti itu, Injil seperti itu bukan Injil yang benar, tapi itu Injil yang salah, bahkan yang menyesatkan banyak orang. Karena itu pagi hari ini saya ajak saudara-saudara yang belum kenal dan belum percaya kepada Kristus, sadarilah bahwa saudara adalah manusia yang berdosa yang tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun selain beriman kepada Dia, pada Kristus yang telah mati di salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kematian saudara digantikan oleh kematian Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini boleh memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar dari Injil kebenaran-Mu. Biarlah kematian Kristus adalah keuntungan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Biarlah kami di dalam hidup kami menjadi teladan dari iman kami untuk banyak orang. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara-saudara yang terkasih. Biarlah firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita di sepanjang hayat kita.